Hai teman-teman, apa kabar teman-teman? Selalu sehat ya teman-teman. Hari ini aku ada di alun-alun Kota Madiun, di pusat Kota Madiun. Di sini juga taman kota teman-teman. Situasinya rindang, sejuk juga nih. Nah teman-teman, hari ini aku mau sharing ke teman-teman tentang kenapa sih kok aku bisa kehilangan penglihatanku secara total. Apa sih penyebabnya? Oke. Nah, jadi teman-teman, suatu hari enggak. Jadi gini teman-teman, ketika aku masih kecil, masih duduk di TK 0 kecil teman-teman. Di situ guru TK ku kasih pesan ke papa mama karena aku kesulitan untuk melihat di papan tulis. Jadi ketika aku belajar menulis, aku selalu maju ke depan untuk lihat ke papan tulis, terus balik lagi ke bangkuku, maju ke depan, balik lagi, maju ke depan, balik lagi, dan tulisanku sering juga nggak rapi. Jadi guru TK ku curiga bahwa aku punya keterbatasan penglihatan. Karena itu papa mamaku membawa aku ke beberapa dokter untuk periksa. Dan ternyata benar teman-teman, ketika usiaku 5 tahun, aku diperiksa dan didiagnosis dokter mengalami minus yang cukup tinggi. Saat itu minusku 10. Bayangin teman-teman, anak 5 tahun dengan minus 10 dengan kacamata yang tebal. Dan itu memang terjadi teman-teman. Aku mengalami keterbatasan penglihatan dan harus menggunakan kacamata yang tebal itu ketika aku beraktivitas menulis ataupun membaca di sekolah. Dan ketika aku bermain juga teman-teman, untuk membantu aku melihat secara jelas. Dan ketika aku dibawa konsultasi ke salah satu dokter, ada satu dokter yang aku inget banget, bener-bener aku inget. Karena beliau ketika konsultasi, ya walau usia aku masih 5 tahun, masih kecil banget teman-teman, dokter itu bilang ke papa mama gini, jangan macam-macam loh, anak bapak ibu ini nanti bisa buta. Bahaya, diperingatkan seperti itu teman-teman. Tapi karena si dokter ini memberikan diagnosis, memberikan analisa, memberikan konsultasi secara frontal, papa mamaku kurang sreg dan akhirnya aku dipindahkan dari dokter itu ke dokter yang lain yang lebih halus tutur katanya. Waktu pun berjalan teman-teman, aku tetap dengan minusku segitu dan tidak ada jalan lain karena saat itu masih kecil aku. Dokter hanya bilang nanti ketika anak ini dewasa, ketika aku dewasa, aku bisa lasik untuk mengurangi minusku. Udah itu aja. Berarti harus menunggu aku dewasa dulu baru itu bisa dilakukan. Dan selama menunggu waktu itu yang bisa kita jaga adalah supaya minus ini jangan naik-naik terus. Dan harus minum vitamin mata secara rutin. Ya udah, akhirnya aku minum vitamin mata secara rutin. Nah, tapi teman-teman, selain karena memang aku punya faktor genetis, dokter waktu itu analisa dan diagnosanya juga adalah genetis. Selain aku punya faktor genetis, aku juga suka banget teman-teman dengan yang namanya teknologi, apalagi teknologi telekomunikasi. Dari aku kecil, aku suka banget tuh mainin handphonenya papa mama, mainin gamenya teman-teman. Kalau teman-teman tahu tuh game ular-ular tuh loh, yang kasih makan terus dia tambah panjang, tambah besar, dan kita harus nyariin makanannya dan jangan sampai kemakan tubuhnya sendiri. Ya game-game semacam itu teman-teman yang aku suka mainin dulu ketika aku kecil. Ketika aku masih usia 4 tahun, 5 tahun, aku suka banget main itu. Dan di usia 5 tahun lebih, di usia 6 tahun, aku mulai tahu dengan yang namanya tabung. Terus ada papan ketiknya dan ada kayak mesinnya di sampingnya alias komputer teman-teman. Aku mulai tahu personal komputer, aku mulai tertarik karena kok apa itu tabung besar, ada gambarnya, lucu-lucu lagi gambarnya, ada ikan-ikan, ada apa, dan gambarnya bisa gerak-gerak. Dan ternyata bisa untuk main game juga, dan main gamenya lebih puas, berwarna, gamenya macem-macem, menyenangkan. Dan akhirnya aku mulai suka dengan yang namanya komputer. Papa mamaku tahu dan mengidentifikasi kesukaanku. Papa mamaku ngerti nih, oh iya, Richard suka main komputer. Akhirnya aku didukung sama papa mamaku dengan aku les komputer akhirnya. Aku les komputer
Dan aku mulai belajar komputer ini dan itu. Selain juga teman-teman, di sekolahku dulu, di SD, SMP ku di Santo Bernardus, memang kami sudah diajarkan komputer sejak duduk di bangku SD sampai SMP. Dan banyak pelajaran-pelajaran lain yang memang bersinggungan dengan multimedia. Entah itu sinematografi, entah itu pelajaran editing, komputer, sampai coding. Kami diajarin semua itu. Dan aku adalah salah satu murid yang sangat tertarik untuk mempelajari teknologi itu, teman-teman. Waktu berjalan, teman-teman, minusku tetap, dan seiring bertambahnya waktu, minusku makin lama makin naik juga. Dan pelajaranku di sekolah, teknologi juga semakin canggih, internet masuk, game online. Itu menyenangkan banget memang kalau main game online. Terus banyak teknologi-teknologi lainnya juga masuk. Akhirnya aku makin kecanduan dengan gadget, makin kecanduan dengan komputer, dan makin kecanduan dengan game. Terus terang aja teman-teman, aku suka banget main game. Aku bisa lupa waktu kalau main game. Saat itu kalau di Facebook, aku suka tuh main Ninja Saga. Ada yang tahu teman-teman game Ninja Saga? Kalau teman-teman ada yang tahu game Ninja Saga, bisa komen di bawah ya. Dan sharing gimana pengalaman serunya main Ninja Saga ketika itu. Dan teman-teman udah sampai level berapa. Dulu aku seneng banget tuh main Ninja Saga. Terus yang kedua, aku main Point Blank, tembak-tembakan. Nah, itu juga menyenangkan. Kalau teman-teman ada yang juga sempat ngalamin main Point Blank, bisa komen di bawah ya teman-teman. Ya, aku kecanduan main game itu dan aku nggak berhenti tuh main game. Bisa lupa waktu, lupa jam, sampai lupa semuanya teman-teman. Papa mama sudah ngingetin, tapi aku tetap bandel. Nah, selain game teman-teman, aku juga kecanduan dengan yang namanya coding HTML. Belajar tentang HTML. Itu kayak bikin tampilan web gitu teman-teman. Terus itu aku dapat pelajaran dari sekolah. Dan lama-kelamaan aku pelajarin ini, pelajarin itu. Aku semakin penasaran, kalau ini dikasih ini hasilnya apa ya? Ini dikasih ini hasilnya apa ya? Jadi rasa penasaranku juga semakin kental. Selain itu, mulai masuk di SMP, aku mulai suka yang namanya editing foto, editing video, menggunakan Adobe Photoshop, menggunakan Adobe Illustrator, menggunakan Adobe Premiere untuk edit video. Nah, itu semua aku sukai teman-teman. Hingga akhirnya aku bener-bener nempel banget dengan yang namanya komputer, dengan yang namanya laptop, dengan yang namanya handphone. Aku bener-bener nempel banget. Jadi bisa tuh teman-teman, dari satu hari itu ya, jam 7:45 berangkat sekolah sampai 2:30, pulang 2:30 aku langsung buka laptopku, langsung buka komputerku, langsung main game. Kalau nggak gitu ngedit video, ngedit foto, atau kalau nggak gitu nyoba coding HTML. Dan itu aku lakukan sampai tengah malam di situasi kamar yang gelap dan ya lampu semua aku matikan. Dan aku nggak berhenti, aku nggak istirahat, aku tetap terus main komputer meskipun aku merasakan mataku pedih ataupun panas rasanya, tetap aku lanjutin. Papa mama tentu udah negur teman-teman, tapi ya memang dasarnya aku bandel, jadi ya aku nggak hiraukan. Bahkan kalau malam pun aku udah disuruh tidur, aku tetap curi-curi waktu, curi-curi kesempatan untuk main di handphone atau main di komputerku. Aku tetap tuh buka-buka komputer di situasi kondisi yang gelap. Hingga akhirnya teman-teman, di awal kelas 2 SMP, usiaku saat itu ketika itu masih sekitar 13 tahun, mata kiriku secara pelan-pelan kehilangan penglihatan. Tapi aku tetap diam, aku nggak bilang ke papa mamaku. Itu juga salah satu kesalahanku teman-teman, dimana kondisiku mengalami penurunan, mataku mengalami penurunan, tapi aku nggak cerita ke papa mamaku. Aku diamkan saja. Sampai akhirnya mata kiriku juga hampir mengalami penurunan. Tapi sebelum mata kiriku mengalami penurunan yang drastis, ternyata di pupil mataku yang sebelah kanan muncul selaput berwarna putih. Dan ketika itu, malam itu, mamaku lihat dan mamaku tahu.
Langsung mamaku ketika itu ngajak aku ke dokter di Madiun, dan dokter di Madiun bilang, ini mata anak ibu ada selaput kataraknya yang di sebelah kanan. Penyebab dia muncul katarak, kita harus periksa lebih lanjut. Dan seketika itu juga teman-teman, besoknya aku dibawa ke Surabaya untuk dicek. Di Surabaya aku diperiksa oleh dokter, dan dokter bilang ya ini nanti dioperasi sekali, diganti lensanya, nanti mungkin udah selesai, udah sembuh. Tapi ternyata apa teman-teman? Hasilnya nothing. Jadi ketika itu dioperasi, aku operasi katarak di Surabaya untuk mata kananku, ternyata justru mata kananku, dudukan lensa yang ada di mata kananku itu pecah ketika proses penggantian lensa itu, dan memang mata kananku sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Akhirnya karena satu-satunya penglihatanku tinggal bertumpu pada mata yang sebelah kiri, aku dibawa ke Jakarta oleh papa dan mama. Di Jakarta aku mendapatkan penanganan sesuai yang aku ceritakan kemarin teman-teman, bahwa penglihatanku bisa diselamatkan 80% untuk mata kiri, dan mata kanan hanya bisa melihat 10% saja. Dan waktu berjalan teman-teman, hobiku yang tadinya komputer, aku masih belum tahu, dan aku belum bisa melanjutkan hobi komputerku lagi, karena saat itu aku belum tahu teman-teman, ada teknologi namanya screen reader atau pembaca layar. Dan aku lepas dari komputer itu, lepas dari handphone, dan aku menjalani hidup ya menggunakan handphone tapi tidak sering-sering. Dan rasanya ya hambar lah teman-teman. Apalagi untuk orang-orang yang suka editing, suka oprak-oprek, suka dengan teknologi yang sebegitunya, akhirnya kena mataku hilang fungsi penglihatannya, dan ya aku harus jalani. Dan akhirnya kenapa penglihatanku bisa total hilang, karena ada satu masa di mana silikonku, karena ketika operasi ablasio retina, oke, by the way teman-teman, aku mengalami ablasio retina atau retinaku lepas tadi karena secara genetis syarafku memang sudah lemah, minusku tinggi, aku terlalu memaksakan mataku, aku terlalu memaksakan menggunakan mataku, akhirnya syaraf mataku tidak kuat dan retinaku lepas. Itu yang dinamakan ablasio retina ya teman-teman. Nah, aku mengalami ablasio retina, dioperasi dan ditempelkan retinanya. Jadi retina itu kayak mata kita itu kamera, retina itu semacam kabelnya yang menyambungkan ke otak kita. Nah, itu teman-teman. Jadi syarafnya lepas, disambungin, ditempelin lagi. Dan karena usiaku saat itu masih terlalu muda, masih sekitar 13-14 tahun, jadi aku dipasangkan silikon untuk menekan supaya syaraf itu tetap nempel. Tapi ternyata waktu berjalan, silikonku itu sering rembes dan sering keluar ke lensa mata yang sebelah kiri. Satu kali dilakukan evakuasi dan pergantian silikon, diganti lagi tuh silikon yang baru. Tapi ternyata hasilnya sama, rembes juga. 2 kali dilakukan. Dan hingga akhirnya yang ketiga, ketika konsultasi, di ruang konsultasi dokter bilang, oke, ini tetap harus kita ganti. Tetapi implementasinya ketika ada di ruang operasi, ternyata mataku diganti gas dengan pertimbangan, kenapa kok mataku sering silikonnya rembes, jadi kita coba gas. Mataku diperban, dan beberapa waktu berselang setelah operasi itu, waktunya membuka perban, tetapi ternyata aku justru tidak bisa melihat sama sekali. Dan mataku yang sebelah kiri tumbuh syaraf-syaraf liar yang mengganggu dan menutupi penglihatanku total. Itu teman-teman ceritaku. Nah, teman-teman, aku bisa share ke teman-teman tentang ceritaku ini karena aku sudah berdamai dengan kondisiku. Aku sudah menerima dan aku sudah acceptance dengan diriku. Aku sudah berdamai dengan apa yang terjadi dalam hidupku. Tujuanku share ke teman-teman semua adalah supaya ketika teman-teman tahu, teman-teman punya kenalan atau bahkan teman-teman sendiri yang kecanduan gadget, yang kecanduan komputer, kecanduan IT, dan belum bisa menggunakan IT sesuai kegunaannya atau sesuai dengan waktu-waktu yang seharusnya, teman-teman bisa lebih bijak lagi. Aku nggak ingin teman-teman ada orang-orang lagi yang seperti aku,
yang tidak bijak menggunakan teknologi sehingga aku merasakan kerugianku sendiri. Dan aku nggak ingin teman-teman ada di posisiku. Jadi aku tetap ingin semua teman-teman memelihara kesehatan mata, teman-teman bijak menggunakan gadget, dan teman-teman bijak juga dalam berteknologi. Itu teman-teman. Nah, aku pengen tahu nih pengalaman teman-teman ketika menggunakan IT atau menggunakan gadget, menggunakan komputer seperti apa. Apakah teman-teman juga pernah mengalami hal seperti aku, di mana teman-teman susah banget nih mengendalikan keinginan untuk pegang HP, pegang komputer, dan bahkan teman-teman nggak tahu waktu ketika teman-teman main game atau main sosial media. Kalau ada, teman-teman bisa share ya di kolom komentar di bawah, dan teman-teman juga bisa share apa solusi yang teman-teman lakukan untuk membatasi waktu teman-teman bermain gadget atau menggunakan teknologi. Oke teman-teman, aku tunggu komentarnya dan aku tunggu diskusinya. Semoga teman-teman selalu sehat dan salam antusias.